Oke, sudah siap. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, ini saya Oke. manggilnya siapa? Mbak Jauza. Jauza. Jauza, Oke. oke. Ada kesibukan apa nih? Kalau di Ngalup kita ada beberapa kegiatan gitu ya. Biasanya memang kita create event-event. Kemudian juga ada beberapa akademi yang sekarang sedang kita running. Khususnya buat teman-teman startup sama entrepreneur. Gitu. Oke. Udah siap untuk menyampaikan materi? Siap dong. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya coba untuk present ya. Udah kelihatan ya? Oke, selamat siang, udah lewat jam 10 gitu ya. Salam kenal, saya Andin. Jadi sudah sempat di-spill juga sama Mbak Jauza gitu ya. Saya memang dari Malang, kalau dari perusahaan namanya Ngalupo Collaborative Network. Jadi memang fokusnya lebih ke ekosistem builder gitu ya. Kalau di Malang memang kita lebih banyak ngurusinnya sama teman-teman community khususnya untuk startup sama entrepreneur nih gitu. Nah, semoga nanti kita bisa get along gitu ya. Untuk di materi siang ini saya akan ngebahas tentang kolaboratif network. Jadi gimana sih kalau teman-teman nanti ngebangun bisnis atau ngebikin satu usaha gitu, cara ngedapetin network, cara ngedapetin jejaring, kemudian gimana caranya teman-teman bisa melakukan kolaborasi. Karena yang pastinya kalau berbicara tentang networking atau kolaborasi, itu nggak terlepas juga sama yang namanya hubungan atau relations gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita berbicara tentang network atau berjejaring gitu ya, itu bisa dilakukan di mana aja gitu. Apalagi sekarang sudah gampang banget, sekali klik aja teman-teman udah bisa melakukan relation berjejaring gitu ya. Teman-teman mungkin semuanya yang ada di ruangan ini sudah pada punya yang namanya sosial media akun. Jadi dari sana pun kita bisa starting untuk memulai yang namanya berjejaring gitu ya. Teman-teman, apakah semuanya sudah terhubung dengan sosial media atau masih ada yang belum? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau saya tahu memang kan sekarang sosial media ini menjadi salah satu kebutuhan yang penting banget gitu ya. Karena untuk mempermudah kita berhubungan dengan circle-circle atau jejaring-jejaring yang nantinya akan bisa membantu kita untuk berbisnis misalnya. Atau simpelnya kalau misalnya teman-teman punya network di kalangan teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai komunitas-komunitas bisnis misalnya, itu akan mempermudah banget gitu ya. Nah, tools-tools ini yang nantinya akan bisa kita pakai nih. Nah, lalu apakah nanti kita akan banyak lebih ke arah online atau masih dibutuhkan untuk berjejaring secara offline? Pastinya kita akan punya imbangan gitu ya, tergantung dari kebutuhan juga. Sampai sejauh mana nih kebutuhannya teman-teman. Nah, kalau kita merujuk pada pentingnya networking gitu, yang pastinya dimulai dari relationship gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dulu pas zaman SD punya teman, mungkin belum kelihatan ya kalau dulu di SD ya, tapi sekarang udah mulai kuliah, udah pada punya bisnis mungkin gitu ya, atau punya activity, nggak tahu menjalankan bisnis orang tuanya, atau ngelanjutin bisnis orang tuanya, atau bikin bisnis sendiri dan macam-macam gitu. Nah, biasanya semakin ke sini, kalau teman-teman udah ada di salah satu circle yang memang isinya adalah teman-teman pebisnis, biasanya akan saling bisa mendukung gitu ya. Kenapa? Karena di situ akan banyak mendapatkan opportunity. Kemudian teman-teman akan mendapatkan banyak sekali kontak-kontak para pebisnis yang lainnya. Yang pastinya akan membutuhkan internet juga nih kalau misalnya teman-teman akan berjejaring. Nah, yang dibutuhkan pastinya kalau teman-teman akan berjejaring butuh yang namanya business card. Kalau sekarang sudah ada smart cards juga ya. Dan sekarang dipermudah dengan adanya beberapa tools di sosial media masing-masing. Contoh kalau misalnya teman-teman pakai di LinkedIn misalnya ya, cari circle yang sama, cari yang similar bisnisnya, atau cari jejaring yang kira-kira melakukan hal-hal yang kurang lebih sama atau bahkan bisa mendukung bisnisnya gitu.
ada teman-teman, kemudian teman-teman juga bisa melakukan meet and greet gitu ya. Kemudian yang sama-sama ketertarikannya, entah itu dari sisi hobinya, entah itu dari sisi bisnisnya sama, kesukaannya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian dengan berjejaring juga kita bisa menemukan komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion. Selain dari passion, dengan apa yang kita akan lakukan dari sisi bisnis ke depannya gitu ya. Pastinya tujuannya untuk sukses gitu ya. Semakin banyak jejaring, semakin banyak peluang, ya teman-teman bisa saling support dengan sesama teman-teman bisnis gitu ya. Itu keuntungannya. Kalau saya detailkan, teman-teman, ada banyak sekali keuntungan kalau teman-teman melakukan networking. Dimulai dari hal kecil. Kalau berbicara tentang berjejaring itu kan kalau anak-anak sekarang gitu ya, under 30, biasanya kan paling gampang dengan ngapain? Kalau berjejaring. Saya pengen tahu kalau teman-teman mau jawab di kolom komen, kita bisa interaksi. Biasanya hal yang paling mudah dilakukan dalam hal berjejaring itu teman-teman ngapain? Saya pengen tahu dulu nih, ngapain sih yang paling gampang? Ada yang mau jawab nggak ya? Sebentar, saya lihat di kolom chat. Stalking, kepo. Dari curhat. DM, ngopi. Ada lagi? Diskusi. Oke. Ada lagi? Bahas sesuatu yang lagi viral. Oke. Ikut komunitas. Ngebikin konten di sosmed, ngebangun interaksi. Live. Ada lagi? Healing turu, bahas hobi. Lihat feed Instagram buat bahan inovasi produk. Kolaborasi. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau memang berbicara tentang networking atau berjejaring, saya meyakini teman-teman pastinya akan mulai banyak sekali berburu sesimpel dengan mengikuti kegiatan yang akan mendekatkan teman-teman kepada komunitas-komunitas yang akan membantu dengan banyak sekali opportunity untuk memajukan bisnisnya. Gitu ya. Mungkin bisa join di komunitas entrepreneur. Kayak sekarang nih, ikut event Macpreneur untuk tahu gimana caranya nge-scale up bisnisnya gitu. Kalau teman-teman memulai, mungkin sudah pada banyak banget yang memulai. Kalau teman-teman berbicara tentang ide, mungkin teman-teman sudah pada punya ide, ya kan? Nah, berbicara tentang next step-nya, biasanya memang harus dilakukan adalah ya eksekusi bisnis itu sendiri. Nah, kemudian apa saja yang menjadi breakdown dari masing-masing cara eksekusi bisnis, itulah yang nanti akan teman-teman cari tahu. Nah, kayak tadi saya sempat lihat spill dikit Mbak Danis gitu ya, menyampaikan tentang materi marketing and communication. Gimana sih caranya melakukan marketing, kemudian gimana sih caranya melakukan strategi media relations, ada tips, trik, dan lain-lain di sana. Kalau terkait networking, gimana sih cara shortcutnya nih, cara cepatnya nih, untuk bisa menemukan banyak sekali jejaring yang akan ngebantu scale up bisnis dari teman-teman. Nah, yang pastinya teman-teman harus bisa dapetin kekuatannya nih, strength-nya dari business connection itu sendiri. Teman-teman harus melakukan riset pastinya, ya kan? Risetnya kemana? Dimulai dari kalau misalnya teman-teman join di kegiatan seperti saat ini gitu ya. Teman-teman akan bisa menemukan satu circle baru. Oh, ternyata di Lamongan ada loh teman-teman yang join di kegiatan itu gitu. Misalnya ternyata bisnisnya bisa saling mendukung, itu juga sudah part dari networking gitu ya. Jadi kalau misalnya join di satu event atau kegiatan pun misalnya online, nggak apa-apa, nanti kenalan aja. Kalau misalnya dapat akses untuk masuk ke grupnya, itu juga lebih baik lagi gitu ya. Pastinya sudah dimulai dari langkah kecil untuk memasuki dunia jejaring atau networking gitu ya. Nah, kalau bicara tentang networking, pastinya teman-teman juga nggak akan lepas dari yang namanya koneksi.
gitu. Gimana nih caranya dapat koneksi? Apalagi kalau tujuannya udah saya join di event ini untuk mendapatkan satu networking, kedua networking mesti lanjutannya akan ke akses gitu ya. Kemudian kedua info-info terkait gimana nih caranya nanti bisa dapat pendanaan misalnya. Gimana nih caranya bisa untuk bisa menang kompetisi misal. Teman-teman dengan banyak sekali tujuan atau goals gitu ya, pasti pada akhirnya akan menemukan kira-kira siapa yang akan relate untuk ngebantu skill up bisnis saya gitu. Jadi teman-teman temukan nih strength business connection-nya. Kemudian yang selanjutnya pasti akan ada benefit dari sisi idea. Teman-teman yang masih berangkat dari sisi idea belum sampai eksekusi, biasanya di situ akan ada sesi networking yang akan bisa membantu, oh ada ide bisnis seperti ini, di mana sih saya akan mendapatkan satu keunikan atau unique value dari bisnis saya. Kalau misalnya ada banyak sekali ide bisnis gitu ya. Kira-kira yang similar yang sudah ada yang seperti apa? Apa sih yang akan orang belain untuk ngebeli produk saya? Atau apa sih yang akan orang bela-belain untuk download aplikasi saya misalnya? Tergantung nih dari bisnisnya apa, digital atau non-digital. Tapi dari ide yang teman-teman akan tangkap, itu yang nanti akan teman-teman gunakan sebagai pembeda dari existing bisnis yang sudah ada. Gitu ya. Nah, kemudian benefit selanjutnya pastinya juga akan bisa meningkatkan karirnya teman-teman gitu. Kalau enggak akan nge-skill up bisnis teman-teman. Sekarang sudah di tahapan mana sih? Gitu. Nah, yang selanjutnya pasti teman-teman akan bisa ngedapetin akses dengan berjejaring, akan bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk berkolaborasi, untuk bisa tahu kira-kira kalau misalnya saya punya bisnis ini yang akan mendukung pengembangan bisnis saya ke depan perlu apa aja sih? Oh ternyata saya harus punya hubungan dengan government. Oh jalurnya lewat mana? Gitu. Oh ternyata saya harus banyak berhubungan dengan brand-brand besar. Aksesnya lewat mana? Gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu akan bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman melakukan networking. Gitu. Yang pastinya teman-teman juga akan mendapatkan banyak sekali kontak para pebisnis gitu ya, yang kira-kira dibutuhkan yang mana. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih tetap membutuhkan mentor, teman-teman masih butuh saran, masukan untuk gimana caranya bisa skill up bisnisnya. Teman-teman masih butuh banyak sekali best practice nih dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Itu akan bisa teman-teman dapatkan saat teman-teman berjejaring. Gitu, yang pastinya akan dapat advice, dapat support, kemudian juga akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Gitu ya. Di sisi lain juga teman-teman akan bisa mendapatkan perspektif nih dari apa yang sudah dilakukan sekarang. Ada nggak perspektif lain gitu? Bisa dari sisi pengalaman, sudut pandang, bisa misalnya nih contoh. Kalau misalnya saya punya bisnis makanan, saya jual online. Teman-teman mungkin sekarang masih menguasai dari satu teknik gimana caranya bisa ngebikin layouting di social media misal. Saya masih perlu lagi nih perspektif dari kalau misalnya saya harus jualan dari sisi marketplace. Nah, siapa nih yang ahli di situ? Saya akan cari tahu untuk bisa jual di marketplace. Setelah kita sudah dapat dari marketplace, ternyata nggak cukup. Kalau kita anteng-antengan aja cuma sekedar punya akun atau punya lapak di marketplace, apakah orang-orang akan bisa menyerbu? Oh ternyata enggak. Ternyata teman-teman harus mainan diskon misalnya. Gimana caranya teman-teman bisa sampai dapetin bisa jadi mall atau bisa dapat official akun atau rekomendasi atau bintang dan macam-macam. Nah perspektif-perspektif itu akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman juga sudah bisa melakukan jejaring di circle yang benar. Gitu ya. Yang pastinya juga akan meningkatkan long lasting personal relationship gitu. Nah, yang pasti apa yang perlu teman-teman siapkan gitu ya. Teman-teman harus menetapkan targetnya dulu. Tujuan dari berjejaring itu apa sih? Itu harus clear dulu di depan. Gitu ya. Kalau misalnya tujuan saya nge-set up berjejaring adalah saya butuh akses ke pendanaan.
Ya udah di breakdown. Kalau butuh kependanaan, kita cari tahu orang yang punya akses ke sana siapa aja. Saya harus dapat di network yang seperti apa, jejaring community yang seperti apa misalnya. Atau saya harus ngikut event yang kayak gimana gitu. Apakah saya cukup dengan mengikuti kegiatan entrepreneur seperti ini, ataukah saya butuh nih mengikuti akselerator bisnis, ataukah saya harus ketemu atau ikut di event-event yang mempertemukan antara venture sama entrepreneur, ataukah saya harus yang kayak gimana? Teman-teman harus set dulu nih targetnya, gitu ya. Kemudian teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman ingin melakukan networking, biasanya teman-teman akan ngeriset nih agenda-agenda event yang melibatkan para entrepreneur. Teman-teman akan tahu, event tahunan misalnya nih yang saya tahu ya. Kalau di Jawa Timur, di community-nya Tangan di Atas misalnya, dia punya acara pesta wirausaha Jatim 1 tahun sekali. Nah, saya mesti akan datang tuh ke acara itu misalnya. Atau saya akan datang ke, kalau di Jawa Timur ada Surabaya Business Forum, SBF. Saya akan datang tuh tiap tahun gitu. Jadi kalau misalnya saya akan datang di acara konferensi entrepreneur gede nih se-Indonesia apa misalnya. Nah, teman-teman akan mulai mapping tuh. Oh, saya akan datang yang isinya jejaring seperti ini, itu, dan lain-lain. Nah, di event-event tertentu, biasanya memang ada khusus sesi networking nih, teman-teman. Apakah itu melibatkan hanya peserta saja, atau peserta sama speakers, atau peserta speakers sama investor, ada part-part yang seperti itu. Nah, teman-teman tetapkan targetnya. Pengennya berjejaring ini tujuannya sampai mana? Kalau sampai investor ya teman-teman harus siap pitch deck-nya. Teman-teman sudah tahu pitch deck-nya sudah berisi dengan business model. Pitch deck-nya sudah lengkap dengan financial projection misalnya. Pitch deck-nya sudah lengkap dengan timeline-nya. Atau pitch deck-nya sudah lengkap dengan revenue stream-nya, dapat duit dari mana. Teman-teman sudah clear nih dengan pembuatan BMC-nya. Kayaknya BMC udah dapat ya dari Pak Dias. Nah, teman-teman kalau goals-nya sampai ke sana, yaitu semua yang akan jadi senjata. Ibaratnya kalau teman-teman mau perang tuh, senjatanya udah ada, amunisinya jelas, gitu. Jadi tetapkan target, gitu ya. Terus teman-teman juga kalau misalnya datang dalam satu forum yang melibatkan community atau circle tertentu, gitu ya, teman-teman harus cari tahu dulu background-nya apa sih kegiatan ini. Teman-teman kalau di situ harus menjadi peserta yang seperti apa, harus jadi guest yang gimana, harus bisa menempatkan diri yang seperti apa. Apakah cukup pembahasannya sampai hanya di bisnis aja, ataukah sampai mereka fokusnya ke misalnya passion tertentu, misalnya, dan macam-macam. Contoh nih, kalau teman-teman punya satu bisnis jualan alat olahraga, alat olahraga yang apa dulu? Apakah sepeda, apakah running, ataukah renang, atau yang mana? Gitu ya. Misalnya running, berarti kalau orang-orang runners tuh ngumpulnya di mana? Mereka beli gear itu yang seperti apa? Apakah teman-teman juga harus ikutan berlari juga, atau cukup jualan aja tapi aktif di forum-forum, atau kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman harus ikut berjejaring dalam satu agenda, apakah after event teman-teman harus ngumpul di acara networking-nya, atau seperti apa? Jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri gimana caranya jadi guest, gitu ya. Terus akan lebih banyak talk and listen. Kalau misalnya dalam satu forum networking, teman-teman biasanya kalau masih newbie, ya kan, teman-teman harus nggak banyak dulu dengerin dulu aja. Ada banyak feedback, misalnya, oh ternyata dunia ini seperti ini ya, community ini seperti ini. Buat catatan-catatan penting, bikin mind mapping. Oh, yang bisa aku ambil dan terapkan ini loh. Oh, yang masih relate dengan bisnisku ini loh. Gitu. Ya, mohon Terus maaf, kalau Mbak misalnya, Andina, ya. mau motong kurang 5 menit lagi waktunya ya. Oh, wow, sebentar banget ya. Gitu ya. Kemudian pastinya akan butuh ngasih referral kalau misalnya teman-teman akan engage dengan teman-teman di affiliate misalnya, atau referral atau siapapun yang akan ngebantu skill bisnisnya teman-teman gitu. Jangan lupa bawa kartu nama, jangan lupa pentingnya time management kalau teman-teman mau berjejaring. Jangan sampai telat misalnya. Kalau undangan networking jam berapa, teman-teman datang di acara networking ya jangan sampai telat gitu. Terus kemudian
buat catatan-catatan penting kira-kira yang akan di follow up lebih lanjut ke depannya apa, gitu ya. Tadi contoh beberapa sudah saya kasih tahu. Nah, sekarang kita akan bergerak sedikit untuk membahas tentang kolaborasi. Mungkin teman-teman sudah sangat-sangat familiar sama yang namanya kolaborasi. Ini akan melibatkan lebih dari satu pihak. Bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua, bisa banyak. Tergantung apa yang akan dikolaborasikan dan positioningnya. Teman-teman nanti akan berkolaborasi sebagai apa, gitu ya. Contohnya, kalau teman-teman ikut event, kita lihat yang ada di virtual background, gitu ya. Di situ ada logo yang paling atas sendiri, banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ udah kelihatan nih, oh ini adalah event kolaborasi siapa. Pihaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau teman-teman pernah ngedengerin quotes, if you want to go far, apa? Masih menyimbang atau enggak? Just go alone ya. Atau kalau mau yang pergi cepat, ya udah sendirian aja. Gitu. Tapi kalau mau perginya jauh, kalau mau bareng-bareng, ya ayo kita kolaps aja gitu. Dan zamannya sekarang memang kita hampir nggak ada yang orang segala macam tuh kerjanya sendirian ya. Bahkan sampai kalau teman-teman tahu produk-produk fashion pun misalnya ya, banyak sekali melibatkan BA kalau bisa dibilang multi negara atau universal gitu ya, kolaborasi negara mana sama negara mana, artis mana sama siapa. Bahkan sesimpel kalau misalnya sekarang mau nyanyiin lagu aja sekarang udah banyak featuring ya kan. Itulah pentingnya kolaborasi. Yang pastinya tujuannya untuk bisa nge-skill up dari masing-masing value yang dibawa oleh masing-masing pihak gitu ya. Nah, ada 2 tipe, yaitu ada open kolaborasi sama cross-functional kolaborasi. Nah, kira-kira nanti teman-teman akan ada yang di mana gitu. Tentunya kolaborasi itu akan membawa banyak sekali manfaat untuk bisa nge-solve problemnya gitu ya. Kemudian bisa mendekatkan berbagai macam pihak gitu. Kemudian juga bisa saling belajar satu pihak dengan pihak yang lainnya gitu. Bisa menambah channel komunikasi gitu ya. Bisa caranya berkolaborasi untuk meningkatkan value dari masing-masing. Bisa meningkatkan retention. Kalau misalnya bisnis, orang yang awalnya cuma tahu aja bisa jadi beli. Orang yang awalnya beli aja bisa jadi retensi, bisa beli lagi, sampai ke loyal customer, selalu beli. Gitu. Tergantung kolaboratornya siapa. Gitu. Yang pastinya akan meningkatkan efisiensi. Gitu. Nah, dari tipe-tipe kolaborasi tadi, kalau di cross-functional, ini akan bisa melibatkan dari beberapa pihak gitu ya, yang punya perbedaan dari function job masing-masing. Baik dari marketing, teknologi, customer service, macam-macam. Mereka bisa kolaborasi. Kalau dari cross-functional kolaborasi, biasanya ini bisa terjadi di internal perusahaan. Tapi kalau cultural, ini juga bisa melibatkan beberapa negara gitu ya, melibatkan beberapa daerah gitu. Jadi tergantung macam-macam kolaborasinya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang kolaborasi juga, biasanya memang kalau di internal perusahaan ya teman-teman, sudah banyak sekali tools-tools yang teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, kalau di partnership, teman-teman harus make sure dulu nih, potential partnernya seperti apa. Target yang akan diajakin kolaborasi pihaknya seperti apa. Dan harus menata strateginya seperti apa. Gitu. Jadi teman-teman harus make sure dulu ya, untuk memulai yang namanya kolaborasi, di-identify goals-nya apa untuk bisnis teman-teman. Gitu ya. Visi, misi, apakah akan inline, akan similar, akan sama. Kalau enggak, ya nanti mesti akan jadi masalah di belakangnya. Gitu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan VP mapping nih, untuk tahu gimana caranya bisa mendapatkan kolaborator yang sesuai dengan bidang bisnis kita. Nah, ini ada step prosesnya, define dulu tujuannya, siapa yang akan jadi kolaborator, tentukan pilihan kira-kira siapa yang akan menjadi kolaborator yang sesuai dengan visi dan misi, kemudian libatkan orang yang tepat, gitu ya. Kemudian achieve buy-in, jangan lupa karena tujuannya pasti akan ke arah goals utama, sama encourage behavior kolaboratifnya, gitu. Jadi teman-teman harus make sure nih, harus tahu nih gimana caranya teman-teman bisa menempatkan diri, bagaimana teman-teman akan melakukan kolaborasi.
terkhusus karena tujuan kolaborasi ini adalah untuk brand image juga. Jadi make sure teman-teman tahu nih tempat, waktu, siapa kolaborator dan pihak mana yang akan kita invite. Mungkin itu Kak Zauza, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, wah ini langsung banyak yang ingin bertanya nih. Itu menarik sekali ya. Oke, karena ini banyak banget nih Kak. Nih kita mulai dulu dari yang di komentar. Ini dari LA Tim. Dari Muhammad Wafiyuddin. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Ups, sebentar. Sebentar, ini relate banget dengan anak-anak muda sekarang nih. Bertanya, bagaimana kita bisa mempertahankan interaksi yang baik dalam pembicaraan untuk membangun first impression yang baik kepada orang yang belum terlalu kita kenal. Lalu, Coach, ada sebagian orang memang sudah berinteraksi dengan beberapa orang. Nah, kira-kira bagaimana tetap bisa dapat membangun relasi dengan mereka yang introvert, padahal kadang kita sudah berusaha. Oke, siap. Ada 2 poin penting ya, gimana caranya kita bisa mempertahankan interaksi saat kita berjejaring. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ketemu sama orang introvert, gimana nih cara make a relations gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan networking, pasti teman-teman harus melakukan riset. Riset itu penting banget, terutama untuk newbie. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau saat teman-teman akan masuk ke dalam satu community yang teman-teman masih nol gitu ya, terus gimana caranya teman-teman akan memulai satu pembicaraan, membuka diri untuk memperkenalkan, teman-teman harus tahu dulu kira-kira yang akan datang siapa. Jadi pastikan saat teman-teman akan melakukan berjejaring atau networking, teman-teman gali latar belakang. Siapa sih yang akan datang di forum ini? Siapa sih yang akan datang di acara networking ini? You have to make sure itu dulu. Pertama, ya. Oh, ternyata jejaring yang ada di sini adalah orang-orang para pemilik bisnis. Yang minimal mereka itu adalah para pebisnis yang sudah memiliki pendapatan di atas 2M per tahun. Itu penting. Ataukah teman-teman memang datang ke event ini adalah memang event-event untuk pemula. Misalnya, oh ya udah, kalau pemula, ya udah sama-sama pemula ya berarti nggak usah songong-songong banget gitu. Sama-sama pemula, sama-sama masih baru memulai, masih akan sama-sama belajar melakukan banyak hal untuk ngedevelop bisnisnya. Ya berarti teman-teman harus bisa menempatkan diri. Gimana caranya berinteraksi? Banyak dengerin dulu aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah expert banget, gitu ya. Kalau misalnya, soalnya kalau teman-teman akan masuk ke dalam jejaring yang bisnisnya udah scale up banget gitu ya. Teman-teman akan, bahkan untuk masuk ke jejaring itu, teman-teman akan di-record tuh. Dapat recordnya, bisnis kamu setiap tahun udah berada di fase yang mana nih? Kecil, menengah, mikro, besar, yang mana? Gitu misalnya ya. Dan itu kan ada aturannya tuh. Kalau kecil tuh sampai berapa, gede sampai berapa, menengah berapa, mikro berapa, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu, kita akan menuju ke circle yang mana, itu akan memudahkan kita untuk menggali atau mencari tahu apakah kita sudah berada di circle yang tepat. Untuk berinteraksi, dengerin dulu aja. Oh, orang-orang ini sekarang lagi bahas apa? Yang pasti teman-teman harus tahu adalah baca dan update. Sekarang tuh yang lagi dibahas dari orang-orang pebisnis tuh apa sih? Apakah semua orang pebisnis itu lagi ngebahas tentang bagaimana melakukan efisiensi pekerjaan dengan menggunakan tools AI? Misal, jangan sampai teman-teman ngobrol terus yang lainnya lagi bahas AI terus teman-teman, kalau AI buat bisnis apa aja? Misalnya. Tapi kalau teman-teman menguasai AI sesimpel kayak, Mas, kalau misalnya pemula, timnya ada berapa? Oh, tim saya cuma ada 3. Lah kok dikit banget? Lah ya nggak apa-apa. Lah kalau sekarang itu semua udah bisa pakai AI, tim sosmed saya nggak banyak, cuman ada 1. Dia bisa ngerangkap copywriting, bisa jadi videographer, bisa jadi desain grafis. Nggak apa-apa, karena semuanya tools pakai AI. Tinggal pakai 1 tools, dimasukin script, sampai jadi video udah jadi. Loh kan ya nggak apa-apa kalau timnya sedikit. Gitu ya. Jadi teman-teman harus gali dulu. Kira-kira circle-nya yang kayak gimana.
Tapi itu bukan ajang buat sombong-sombongan ya. Karena kayak freak banget kalau kita masuk dalam satu circle yang kayak, iya nih saya udah kesini situ apa, saya ikut seminar ini itu kayak enggak. Mending kalian banyak diem dan ngedengerin aja gitu. Kalau udah tahu alur diskusinya seperti apa, baru masuk. Relate nggak sama teman-teman gitu ya. Dari gesture, dari tatapan mata, dari teman-teman ngedenger, itu yang akan bisa membantu mempertahankan interaksi dalam satu discussion. Dengerin aja dulu gitu. Kalau semuanya sudah ngomong, udah tahu gitu ya, teman-teman bisa nggak ngefeel dari celah pembicaraan gitu ya. Kadang kita tuh harus nunggu celah dulu gitu loh. Oh, orang ini nanya tentang ini. Oh, saya paham dikit, nggak menguasai banyak. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih diksi gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah sih kemarin saya dapat info kayak gini ya gitu. Nah, mungkin kalau ada yang butuh rujukan, saya kemarin bacanya di sini gitu. Saat teman-teman diskusi, pastikan kalau baca pun harus tahu rujukan yang benar. Misal, kalau mau baca dari artikel-artikel media, ya temukan media yang terverifikasi Dewan Pers, kan clear. Misal, enggak itu hoax-hoax yang teman-teman sekedar dengar. Misal, teman-teman follow akun-akun yang relate banget sama bisnisnya teman-teman. Kalau sudah mulai join sama community, kalau misalnya kayaknya saya masih mendengar, kayaknya saya belum relate deh sama community ini, ya nggak apa-apa juga. Tidak ada salahnya. Join aja. Terus kalau ketemu sama orang introvert gimana? Gitu. Ketemu sama teman introvert, itu carilah pembicaraan yang arahnya general. General. Jadi nggak harus bahas bisnis duluan. Nggak apa-apa. Gitu. Bahas isu yang ada sekarang ini apa? Gitu. Pokoknya jangan bahas politik ya. Maksudnya kalau di bisnis itu jangan sampai hal-hal yang berhubungan sama sara politik masuk dulu, itu hindari aja itu dulu gitu. Hal-hal yang general apa? Misalnya kalian ngebahas tentang apa? Kalau hobinya kalau cowok sama cowok, ya nih saya lagi nungguin banget nih, saya mau war tiketnya nonton Messi di Indonesia, atau saya mau nge-war apa Coldplay mau nonton Mas. Enggak. Cari aja pembicaraan-pembicaraan yang ringan dan general kalau introvert gitu. Kalau 1-2 pertanyaan dia nggak nyambung, ya udah nggak apa-apa. Oh ya Mas, saya dari ini mungkin kita bisa get along gitu ya. Saya ada business card. Kalau misalnya next gitu kita bisa follow-followan sosial media, kita bisa berjejaring. Ya udah, nggak perlu ngotot, dilanjutkan gitu. Karena ada tipe-tipe orang yang dia passionnya tidak terlalu di networking, tapi dia pengen tahu banyak hal dengan mendengar, itu juga banyak. Nah, yang orang 2 jam berjejaring maksimal. Habis gitu dia udah headache banget. Gitu ya. Jadi memang harus baca karakter orang juga gitu. Sering-sering aja datang ke acara-acara networking dengan riset dulu latar belakang teman-teman mau berjejaring di mana. Simple thing dari ngopi. Ngopi aja nggak apa-apa. Tapi ngopi yang bermanfaat ya. Nggak cuma ngopi ngeluarin duit nggak ono value-nya ya eman. Tapi kalau ngopi ada tujuannya ya itu clear banget nggak apa-apa. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, bagaimana Mas Wafiyudin jawabannya? Terima kasih Mbak, cukup jelas. Apakah sudah puas? Sudah, mantap. Oke, kita langsung ganti nih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Konzim Alifah Fikriyat. Oke. Mohon bertanya Mbak, bagaimana sih Kak strategi yang perlu diperhatikan agar kita bisa mendapatkan kolaborasi yang menarik? Cukup gitu saja. Oke. Oke, langsung saya jawab ya dari Kak Konzim. Gimana caranya teman-teman bisa ngedapetin kolaborasi yang menarik? Menarik ini memang ada beberapa yang perlu di-clearkan ya. Menarik dari sisi apa dulu? Value kah? Cuan kah? Itu harus clear dulu gitu ya. Makanya setiap teman-teman akan melakukan networking ataupun kolaborasi, teman-teman harus tahu targetnya apa dulu gitu. Contoh nih, kalau saya ngegambarin di acara yang sekarang, Macpreneur ini kalau dari virtual background ada berapa? Ada UMKM naik kelas, ada, saya nggak segitu baca, ada Lamongan Megilan, ada Dinas Koperasi, ada Macpreneur. Ada
pemilik program yang running programnya, ada pihaknya. Kemudian ada pemerintah gitu ya. Terus ada lagi pihak lain lah ya gitu ya. Tapi tujuannya sama, untuk ngebantu anak-anak muda scaling up ide bisnisnya. Yang mungkin sekarang masih dalam tahapan idea, benar-benar bisa di-running nih. Harapannya setelah acara ini, teman-teman bisa nge-scale up bisnisnya. Mungkin yang cuannya masih misal sebulan berapa, misalnya sebulan cuma dapat 5 juta nih. Dengan ikut kegiatan ini jadi tahu nih gimana cara scale up-nya. Ternyata nanti sebulan sekali udah dapat 30 juta per month, misalnya setahun berapa, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi masing-masing punya goals. Yang pastinya untuk berkolaborasi, carilah partner kolaborator yang memiliki visi dan misi yang sama, atau at least similar, atau at least beririsan. Punya sama gitu. Tujuannya adalah untuk sama-sama ngebantu anak-anak muda di Lamongan bisa scale up bisnis. Itu tujuannya sama. Terus kemudian targetnya udah clear, saya nyasarnya anak-anak muda yang usianya dari 17 masih SMA atau SMK sampai anak-anak lulus S1 misalnya. Sama. Oh iya, sama. Kita tujuannya sama nih. Kayak teman-teman misal gini nih simpelnya, Mbak Konjip. Teman-teman mau ke Bali. Ya kan? Aku mau healing nih ke Bali. Oh ya, kapan? Nanti aku mau ngincar satu tanggal kecepit nih yang biasanya jadi cuti bersama. Nah, kan ada diskusi. Oh ya, yuk aku ikut. Gimana caranya gitu? Ya kita planning bareng-bareng aja, nggak usah pakai travel agent ya, karena budget saya segini. Misalnya, oh ya udahlah kita backpackeran aja lah. Emang kalau backpacker berapa? Bentar ya, aku tak pakai ChatGPT dulu, tak minta dia bikinin itinerary. Kalau di Bali ada berapa spot tujuan turismenya, misal. Saya nggak mau ekspor semua Bali deh, saya cuma mau ke Canggu aja. Mau nggak? Ya wes nggak apa-apa, di Canggu ada banyak hal yang kita bisa ekspor, Canggu aja lah. Kalau ternyata satu pihaknya, nggak mau, Canggu itu isinya anak-anak Jaksel, ada bule-bule, kayaknya kita ke area Sanur aja. Nah, kan ada diskusi di situ. Masih sama nggak? Wah, aku nggak mau kalau di Sanur nggak ada bule-bule, kurang keren nih kalau aku mau konten misal. Ya udahlah kita ke Uluwatu aja, bisa nonton kecak misalnya, bisa nonton apa, atau mau ke Bangli, atau mau kemana misal gitu ya. Tergantung, itu ada diskusi di situ. Nah, bagi kita yang berbicara tentang kolaborasi yang menarik, yang gimana? Ya yang bisa sama-sama melakukan diskusi dan bisa menambah value dari masing-masing pihak. Tujuanku ini, tujuanmu itu, kalau kita join bareng, bisa akan nambah value nggak? Contohnya kalau tadi di perjalanan, kalau kamu sama aku, dari sisi budget sudah oke, dari sisi konten yang akan kita hasilkan, dari kita healing, itu sama-sama kita bisa dapatkan, ya ayo, gitu ya. Budget sama-sama, punya satu keterbatasan, terus, ternyata di sana aku punya saudara yang pengen tak temuin, ternyata kita di sana fully untuk kulineran, atau kita ke sana fully akan ke pantai, atau apa, gitu. Dari diskusi pada akhirnya akan ngebentuk satu value yang bisa ngangkat dari kedua belah pihak, ya itu biasanya akan menarik gitu ya. Kalau misalnya gini, contoh kolaborasi nih teman-teman, yang sama-sama bisa menarik, misal, di kolaborasi ini tujuannya adalah untuk CSR, misal. Berarti kedua pihak nggak akan mencari cuan. Sepakat nggak? Oh ya, sepakat. Kalau nggak dapat cuan, berarti apa nih yang akan kita dapat? Exposure. Dengan kita bisa melakukan CSR ini, kita impact-nya adalah manfaat yang akan didapatkan oleh CSR ini. Brand image perusahaan, brand mention, follower, interaction, media, relations, pokoknya yang berhubungan dengan exposure dari image kita. Meningkatkan image. Orang yang awalnya punya keresahan akan produk kita, akhirnya dengan kita melakukan CSR, orang akan bisa menerima kita, misalnya. Ya udah, berarti kolaborasi ini nggak ngomongin cuan, ya itu menarik. Kalau yang satunya visinya adalah impact, yang satunya adalah cuan, ya nggak cocok. Gitu. Contoh simpelnya lagi, misal, aku lagi pebisnis pemula, aku mau jualan satu produk cemilan.
nggak punya duit nih buat bayar KOL, mau collab sama siapa? Cari teman-teman yang followernya udah di atas 10.000. Teman-teman siapa gitu. Nanti kamu tak endorse ya, tapi aku nebeng, kita bisa live IG bareng nggak? Kamu bisa storyin produkku. Itu kolaborasi loh. Kayak gitu. Jadi balik lagi, set targetnya apa, set goals-nya apa. Gitu ya. Jadi Oke, bagaimana Mbak Alifah? Jadi partner kolaborasi yang sama itu benar-benar penting banget ya Mbak ya. Penting Ya, banget. terima kasih. Thank you. Oke, kita akan langsung pindah ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kulenkain, Syahrul Mubarakah. Izin bertanya, Kak, apa saja yang perlu dipertimbangkan jika kita ingin merekrut partner atau mengajak kolaborasi dari networking yang baru kita kenal? Oke, mungkin tadi sudah sempat saya singgung di beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi teman-teman cari tahu latar belakangnya dulu, di riset dulu ya. Kemudian apakah memiliki tujuan atau visi misi yang sama dengan apa yang kita akan jalankan. Intinya berkolaborasi itu kan untuk membantu sama-sama meningkatkan value dari masing-masing pihak. Dia akan ngebantu meningkatkan value kita enggak? Gitu. Kalau enggak dari sisi cuan, at least dari sisi impact atau dari visi brand image, misalnya kayak gitu. Itu dicari tahu dulu gitu. Kemudian pertimbangkan apakah ada rekam jejak yang tidak baik atau punya rekam jejaknya kayak gimana calon kolaboratornya kita. Gitu ya. Misal nih apakah kita memiliki kesamaan apa istilahnya? Level misalnya bisnis dia levelnya sudah segini, bisnis kita levelnya seberapa. Nah, kalau teman-teman ngerasa kolaborator ini levelnya di atas teman-teman, at least teman-teman punya bargaining power. Oh, aku punya bargaining power. Misalnya, dia bisnisnya gede banget. Dia mainnya adalah di cara jualan produk lewat social media, rame pol. Gitu. Nah, saya punya bisnis yang saya punya kekuatan dari media relation. Dia belum pernah masuk koran, belum pernah masuk media besar, belum nge-backlink kemana-mana, tapi saya punya value itu. Ya nggak apa-apa kolaborasi. Jadi kalau misalnya kamu collab sama aku, contoh kayak tadi Mbak Danis bilang, kita bisa bikin event bareng loh. Oh ya udah kita bikin event bareng. Ngangkat dua value dari masing-masing pihak. Nanti yang bagian media relation aku ya, karena di jaringku di kemediaan gede banget. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau mau live, teman-teman mau melakukan sesi digitalisasi, tim apa segala macam, ya nggak apa-apa. Go ahead. Misalnya gitu. Jadi cari tahu dulu tuh latar belakangnya, value-nya, rekam jejaknya, bisa nge-boost sama-sama bisnisnya kayak gimana. Gitu. Oke, bagaimana Mbak Syahrul Mubarakah? Apakah sudah terjawab? Gini Kak, apa namanya? Aku ada pertanyaan lagi yang tadi di poin rekam jejak ya Kak. Okay. Kalau rekam jejak itu kan apa namanya? Kalau bukan yang satu circle sama kita atau mungkin kasusnya dia pernah viral atau apa, misal apa namanya kita mau ngajak collab si A. Si A ini kita nggak satu circle sama dia. Terus juga apa namanya? Akhirnya kan kita agak kesulitan nih Kak, apa namanya untuk menelusuri apakah mungkin dia dulunya pernah punya skandal apa namanya ketika berbisnis itu melakukan penipuan atau apa. Nah itu kadang yang apa namanya agak bikin takut gitu ya. Kalau misalnya orang yang baru benar-benar kenal kayak gitu. Terima kasih. Ya, gampangnya memang harus ada hitam di atas putih ya kalau kolaborasi ya. Kami pun biasanya menjalankan hal yang sama. Setiap melakukan kolaborasi apapun, kita selalu membuat yang namanya MOU atau SPK. Nggak apa-apa, meskipun kolaborasi sekecil apapun. Tapi kalau itu pada akhirnya melibatkan komitmen sampai ke uang gitu ya. Pun misalnya kita mau CSR, aku punya budget 10 juta, kamu budget 10 juta. Misalnya, tujuannya adalah untuk ini, itu, dan lain-lain. Yaitu dituangkan dalam klausula. Kamu ngasih 20, aku ngasih 20. Tujuannya adalah untuk kita beli 1, 2, 3, kita donetkan kemana. Nanti reportingnya seperti apa, dituangkan aja.
Nanti kan di klausula-klausula itu nanti misalnya ada force majeure, kemudian ada one prestasi, kemudian ada reporting, itu semuanya jelas clear. Jadi itu bisa jadi garansi keamanan kita untuk bisa berkolaborasi dengan baik dengan pihak yang lain yang mungkin kita masih belum benar-benar mengenalnya gitu. Baik, terima kasih Kak atas masukan-masukannya. Oke, sudah jawabannya Mbak Syahrul? Oke. Oke, kalau begitu karena sudah waktu tidak cukup, udah habis. Gimana kalau Mbak Andina kasih close statement-nya nih? Ya, jadi memang untuk berbisnis memang sangat diperlukan yang namanya berjejaring dan kolaborasi. Kalau teman-teman ingin sama-sama meningkatkan value dengan beberapa keterbatasan yang mungkin teman-teman belum bisa akomodir di situ, maka lakukan kolaborasi. Selama teman-teman bisa mengetahui value apa yang teman-teman miliki, maka itu akan jadi bargaining power untuk bisa berkolaborasi dan berjejaring dengan siapapun yang akan membantu scale up bisnis teman-teman. Mulai aja dari sekarang, jangan ciut dengan segala apa yang teman-teman miliki saat ini, ya intinya lebih banyak teman-teman belajar gitu. Oke, terima kasih Mbak Andina. Nah,